Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atammu. Rawahu Syekhan. Melanjutkan sebagian potongan hadis yang pada kamis yang lalu, pada buku yang lalu, yaitu idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka tetaplah dalam kondisi tenang. Artinya kondisi tenang di sini, ketika kita dalam melaksanakan sholat harus bisa memenuhi sesuai dengan aturan dan tuntunan dalam ajaran sholat. Selanjutnya fama adraktum, fama mangka ing barang ing rokaat sholat adraktu kang nemu sapa sira kabeh. Kapan kita nemu ing rokaatnya sholat, ing rokaat ya fasallu, mongko pada sholat sira kabeh. Fasallu mongko sholat sira kabeh. Wa ma lan ing rokaat mata kang apa simakum ing sira kabeh yo fa'atamu mongko nyempurnana sapa sira kabeh. Maksud daripada hadis selanjutnya ini fama adraktum fasallu. Fama adraktum fasallu di sini rakaat yang kita temui, rakaat yang kita dapati di dalam sholat, fasallu maka sholatlah. Hadis ini salah satu petikan yang menjelaskan tentang sholat bagi makmum masbuk. Yang namanya masbuk ini adalah makmum yang datangnya terlambat dalam sholat berjamaah. Mungkin kita sering ya, sering ketika kita datang sholat ini terlambat dengan berbagai alasan. Ini ada salah satu penjelasan bagi kita yang sebagai makmum ketika mendatangi tempat ibadah dalam keadaan terlambat. Kalau orang terlambat otomatis kan ada yang tertinggal. Kalau kita bahasanya dalam sholat, berarti ada sholat, ada bagian-bagian sholat yang tertinggal. Di sini fama adraktum fasallu. Apabila kita mendapati rakaat dalam sholat berjamaah, fasallu. Sholat. Ini keterlambatan kita di dalam sholat. Kemudian kita masuk posisi jamaah sedang berlangsung melaksanakan sholat.
ada hal yang harus kita perhatikan. Apakah kita mengikuti imam, mengikuti berjamaah ini sudah masuk satu rakaat atau tidak? Ini yang harus kita perhatikan. Artinya jika makmum sudah tertinggal rakaatnya, sudah tertinggal rakaatnya maupun beberapa rukun di dalam sholat. Jadi misalkan kita sebagai makmum tekannya terlambat, mungkin posisi makmum misalkan bismillah satu rakaat, kita mendapati bersama imam pada saat rakaat yang kedua. Tapi awas, ada batasannya. Apakah ini masuk satu rakaat atau tidak? Batasan makmum masbuk ini dianggap sebagai memperoleh satu rakaat apabila kita sebagai makmum membersamai, mendapati dalam sholat itu dan bersama-sama pada saat ruku. Imam lagi sholat, kita tekan, terus imam ruku. Kapan kita masih menemui dalam posisi ruku bersama dengan imam, ini termasuk memperoleh satu rakaat. Kehitung di rakaat. Tapi hati-hati, kita tetap sebagai makmum yang terlambat datang dalam sholat berjamaah ini, segeralah melakukan takbiratul ihram. Ada sampai imam wis ruku, kita sampai takbiratul ihram, imam saling kita berruku ketinggalan satu rakaat. Imam lagi ruku, dheweke takbiratul ihram. Wis sedekah kita makmum ruku ketinggalan. Iki orang mancing hitungan satu rakaat. Tapi kita boleh mengikuti posisi dalam sholatnya imam. Boleh mengikuti. Tapi catatannya tadi, apakah memperoleh rakaat atau tidak, itu yang berbeda. Jadi hati-hati ya, perkataan kita sebagai makmum terkadang terlambat. Ketika kita sudah terlewat dari rukun itu, dianggap orang olim. Kapan masih barengi kalau rukun imam, olim. Jadi tetap kita segera bertakbiratul ihram untuk memulai sholat. Lalu mengucapkan takbir Allah. Setelah mengucapkan takbir, mengikuti posisi imam. Segera mengikuti posisi imam. Misalkan imam lagi ruku, ya ruku. Lagi sujud, sujud. Walaupun tidak masuk dalam hitungan rakaat. Terus baca Al-Fatihah boleh? Iya, buru-buru. Iya. Ya buru-buru. Makanya kita datang dalam sholat harus kondisinya tenang. Aja buru-buru. Sebagian imam itu sholat kan? Ada sampai kita terburu-buru mengejar rakaatnya imam. Justru hal ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Jadi santai banget. Kita harus membayangkan santai banget. Ada lain-lain. Ada berpegang mana yang mesti santai banget. Ya ustadi ya.
Justru itu disampaikan. Harus karya kali. Karena bonus kayu sekali. Terlambat ya. Jadi aja dipaksa maju balap-balapan aja. Justru dengan mempercepat laju perjalanan kita menuju tempat ibadah ini akan menguras energi kita di dalam sholat. Imam Mislari oleh pagi juga. Bukan mana itu? Ini hati-hati. Santai saja, santai tapi tetap berjalan maksimal. Ada santai, di santai akan bisa sampai tadi mau praktekkan. Bukan bahwa dirasakan bahwa. Iya. Karena kita harus niat masuk Fatihah, kita mau udah sih berku, gitu. Iya. Misalkan kita sebagai makhluk masuk, kedatangannya terlambat, imam ini sudah membaca Al-Fatihah, imam posisi sudah ruku. Kalau ini masih mau bersama ya, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Misalkan bacanya Al-Fatihahnya di tengah-tengah, kita ambil dari awal Bismillah sedapatnya. Karena pada hakikatnya Al-Fatihah di dalam sholat ini sudah ditanggung oleh imam. Sedapatnya. Jangan sampai kita terlalu fokus membaca surat Al-Fatihah, ternyata rukun di dalam rukunnya kita ketinggalan. Sekalipun kita membersamai pada saat takbiratul ihram dengan imam. Sampai ngomong bismillahirrahmanirrahim. Sampai imam bisa arpan dulu, karena perangkat pasti Al-Fatihah dulu perangkat baik. Jadi ikut tengah ya? Boleh diputus. Karena pada hakikatnya sudah ditanggung oleh imam. Iya. Karena bagaimanapun kita dalam posisi berjamaah ini segala sesuatunya imam 100% bertanggung jawab. Orang berapa jadi imam? Kadang-kadang Pak Ahmad supir tanggung jawab. Lalu supir kan dia harus berangkat. Masih bisa aja sebagai supir. Makmum sih bisa kita akan baik dengan imam. Jadi misalkan kita ada imamnya terlalu cepat, misalkan kita tidak sempat membaca surat Al-Fatihah sedapatnya, seolim. Terlebih pada sholat tarawih, supaya tarawih bisa berputar pada pas. Jadi mensiasati membaca Al-Fatihah dari awal imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Banyak baca Al-Fatihah. Apa ya? Apa? Jadi Fatihah pegang, Fatihah kayak baik. Jalan. Imam membaca surat, membaca Fatihah. Oh, mau dicek, Fatihah kan balap. Ya putar, jadi baru Fatihah kayak ya putar ya, aku pegang bakal jenat. Sedikitnya, dikeburu ulah. Bahkan nanti dapat surat, Fatihah kan dikeburu, jadi barang balap Fatihah. Hari ini sih. Dari wajib. Kalau dalam sholat Ya, santai ya. ketika imam membaca Al-Fatihah, pada rakaat pertama kita dengan membaca doa iftitah. Setelah imam selesai baca Al-Fatihah, baca surat, kita diisi dengan membaca surat Al-Fatihah. Tetapi tadi hati kita jangan lepas dari ingatan Allah, supaya agar menjaga konsentrasi kita dalam sholat, hati kudu ngucap, kudu ngomong Allah, kamu nyambung terus. Sebab banyak yang gagal dalam berkonsentrasi saat melaksanakan sholat. Lagi sembahyang kemudian pikiran di mana-mana. Pikiran
kemudian ini bagi imam masbuk, makmum yang masbuk, kita mengikuti posisinya imam. Ketika imam ini menutupnya dengan salam untuk mengakhiri sholatnya, kita sebagai makmum yang tertinggal rakaatnya, ketika pada saat imamnya salam, kita yang melanjutkan pada rakaat berikutnya yang tertinggal. Langsung berdiri untuk menyempurnakan ataupun menambahi rakaat. Jadi awas ya, mendapatkan rakaat atau tidaknya kalau kita sampai mengikuti batasnya pada rukun di rukun ya, pada saat rukun itu batas bagi makmum masbuk. Kapan wis kelewat rukun, nambahin serakaat baru. Nambahin serakaat baru. Iki bagi fama adraktum fasallu. Apabila kita mendapatkan, memperoleh, menemuinya rakaat itu, maka sholatlah. Ketika imam sudah memperoleh 2 rakaat dalam sholat maghrib, kita memperoleh 1 rakaat, berarti harus menambahi sholat berikutnya. Kemudian wama fatakum fa'atam wa malan ing rakaat fatakapot kang ilang kang antok atau terlewat sapa sira kahat kum ing sira kabeh yo fa'atimu mongko nyempurnakan sapa sira kabeh. Selanjutnya, apabila rakaat kita ini terlewatkan fa'atimu, maka sempurnakanlah. Tadi apabila makmum masbuk ini, imam ini selesai melaksanakan sholat dan mengakhiri sholat, kita sebagai makmum yang tertinggal rakaatnya segera untuk berdiri, untuk menambahi rakaat. Mau ketinggalan yang beda rakaat, ditambah. Fa'atimu, sempurnakanlah. Maksud sempurnakanlah di sini menyempurnakan, menambahi rakaat yang tertinggal. Ketinggalan loro ditambahi loro. Tertinggalan telu ditambahi telu. Misalkan di dalam sholat yang 4 rakaat, kita tertinggalnya telu misalkan. Orang ketemu karo imam di rakaat terakhir. Kurang telu maning, priben sare sampai telu maning. Nambahin telu maning. Tahiyat. Kalau imam mau kayak. Iya, tahiyat akhir. Tahiyat maning beli dulu. Tadi pertama kita menemui dengan imam rakaat keempat. Maka rakaat kan otomatis nambah telu maning. Rakaat sing telu iki kudu ditambahi oleh makmum. Ning rakaat kedua itu harus melakukan tahiyat awal. Mungkin misalkan sholat zuhur atau asar tidak tahu. Mungkin bisa kedua ini pertama DPK, bukan barang-barang siji usul barang-barang jamaah. Sing telu DPK gitu. Berarti sikap pindone atau pertama DPK iki kudu rotahiyat awal. Terus sikap pindone langsung ada. Maka tahiyat terakhir. Kepapat tahiyat akhir selesai. Kita dulu. Tahiyat itu siji bareng jamaah orang imam. Terus tahiyat awal, begitu tahiyat akhir mana? Terus misalkan ketinggalan itu orang pribadi. Dalam sholat maghrib,
Misalkan sholat maghrib ketemu serokaat. Nah, rokaat cikoro kan dulu ketemu gitu. Lakoni dhewe. Berarti sing pertama iki tahiyat awal. Terus sing kaping pindho tahiyat akhir. Tapi dulu kan. Tinggal lu balik tahiyat. Tahiyat terakhir. Iya, tahiyat terakhir. Nah, semua mana subuh. Misalkan subuh ketinggalan sih, itu tahiyat akhir balik. Kalau kurang lah. Kita kan beda istri. Siji tahiyat akhir kalau mau berjamaah, terus disusul mari kalau tahiyat akhir bebek. Karena berada yang di tempat kok. Ya, kalau tahiyat apa? Paham? Jika tinggal masalah tahiyat, simpanan rokaat berarti seluruh bisa. Tahiyatnya betul. Ya, supaya kalau sing lari pada tahiyat supaya kepindo wae beli. Subuh pingin do. Tahiyat kafe. Tahiyat kafe. Ya pada nomor kalau kata-kata takdir saya Dipanggil pintu. Kemudian di sini ada beberapa yang fatimu yang menjadi catatan. Wama fatakum fatimu. Ada seseorang ini bisa dianggap berjamaah. Maksud fatimu kalau adroku pasolo ini jelas dia menambahi rokaat. Pasolo ini maksudnya ini makmum masbuk mengikuti posisi imam dalam sholat, menemui posisi imam dalam sholat. Nah ini wama fatakum fatimu. Rokaat yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Satu, menambahi rokaat. Kedua, yang menyempurnakan di sini di antaranya pada saat kita menemui imam dalam tahiyat akhir. Kita sholat maghrib, terkadang terlambat mengikuti karo imam. Ini batasan rokaat pada ruku. Nah sekarang batasan seseorang ini dianggap berjamaah, dianggap ikut dalam berjamaah, yaitu batasannya pada bagian tahiyat akhir. Sebelum salam. Sebelum salatnya juga jangan sampai terlewatkan pada sebelum salam. Artinya kita harus memperoleh dalam bacaan tahiyatnya ini sampai Allahumma sholawat. Harus mencapai pada sholawat. Jadi tahiyat akhir ini ketika kita mengikuti pada tahiyat akhir dianggap berjamaah. Dianggap berjamaah. Imam supaya kata rokaat ketemu karo imame ning tahiyat akhir sebelum salam. Orang itu kafir. Misalkan ketemu maghrib orang itu kafir. Cuma oli berjamaah artinya apa? Dianggap sebagai makmum. Ibe, bukan. Bukan pas boh. Karena kan tahiyat awal, yang kurang melo. Akan kurang lagi wajib baca ini. Dia tahiyat ya, wajib baca ini. Ya benar mengikuti. Jadi kita menemui imam dalam keadaan posisi sholatnya seperti apa kita ikuti. Misalkan menemui dalam ruku, dalam sujud, dalam tahiyat ini. aja pasti memulung. Jadi tidak berada tumpu. Kalau dalam ruku ini batasan mendapatkan rokaat. Kalau dalam tahiyat akhir batasan
dianggap sebagai makruh. Tetap sholat jumlah rakaatnya harus disempurnakan jumlahnya. Paham mulai? Ya. Supaya menjadi perhatian ada sampai keliru. Keliru. Kalau kita merayakan Terangane dawiyum nih dia keliru. Agak keliru nek terangane dawiyum. Agak bagian tinggal bagian salah kalau bisa beli. Suasana kita baru kurang gitu sudah kurang. ya lanjut. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ar-rajulu as-salata wa atamma ruku'aha wa sujudaha qala as-salatu hafidhatallahu kama hafidhtani faturfa wa idza asa as-salatu falam yutimma ruku'ahu wa sujudaha qalat is-salatu dhayya'allahu kama dhayya'tani faqullahu kama yulahu sawtul khalqu fayuradu biha wajhu at-tayarisi an-ubadah ibn Sa'id ida aksana idal takalane bagusi sopo arojulu awak-awak kade wong lanang as-sholata ing sholat fa atamma maka nyempurnakna sopo si rojul awak-awak kade mau ruku'aha ing ruku'e si sholat wa sujudaha lan sujude sholat. Apabila seseorang memperbaiki sholatnya fa'atamma ruku'aha wa sujudaha maka sempurnakanlah ruku dan sujudnya sholat. Jadi wong itu bisa dianggap sholat yang bagus, sholat yang baik manakala wong mau itu ruku karo sujude disempurna. Sebab hati-hati kita dalam sholat harus bisa menyempurnakan ruku dan sujud. Kalau orang bisa menyempurnakan ruku dan sujud ini, sholat orang tersebut sudah bisa memperbaiki. Ruku dan sujud ini harus benar-benar diperhatikan dalam sholat. Karena hal ini dalam rangka memperbaiki sholat kita, lakukanlah ruku dan sujud dengan sempurna. Kenapa sampai sholat ruku dan sujud ini harus benar-benar dilakukan secara sempurna? Qolatis sholat. Karena sholat itu mengatakan, sholat ini ngomong. Sholat itu amalan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Sholat itu ngomong. Kita dilakoni di umat Islam sholat ini. Kapan mau minggu bisa menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka sholat akan mengatakan hafidhokallahu kama hafidhtani. Mendoakan kepada orang yang melakukan sholat itu, sholat mengatakan semoga Allah menjagamu seperti halnya aku menjaga, seperti halnya kamu menjagaku, kata sholat.
Ini harus diperhatikan. Pesan, salah satu pesan dalam hadis ini, kita harus bisa memperbaiki sholat itu. Seseorang yang memperbaiki sholat tersebut, mereka yang sudah melakukan rukuk dan sujud dengan sempurna. Kita rukuk sempurnakan dulu. Sebab gerakan rukuk ini mencerminkan kesungguh-sungguhan seseorang dalam sholat. Posisi rukuk artinya posisi menyikuk. Namun memang bukan menyikuk ya. Kaki sampai punggung tegak lurus ke atas, dan bagian punggung sampai kepala mendatar, lurus mendatar, dan kedua tangan ini sebagai penyangga mendatar lurusnya posisi badan sampai kepala. Mohon maaf, saya contohkan ya. Ya benar tuh coba. Terus bukan ya. Tadi ini tetap lurus, posisi kaki tetap lurus, dan seperti ini kita membungkukkan punggung, akan tetapi posisi punggung dan sampai kepala ini harus lurus mendatar. Tangan diletakkan pada lutut. Ada apa sih lo? Ada juga sampai melebihi lutut. Ini mungkin dalam rangka menyempurnakan lurusnya punggung dengan kepala sampai kepala. Kadang anak posisi pakainya tapi kurang lurus, merasa kurang nyaman sehingga menurunkan sendiri, nggak jadi masalah. Tapi yang disunahkan sampai kepada lutut, tangan kita seperti ini. Dalam posisi semacam ini menarik urat kaki kita.